Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dengan NIM 1902 110794 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, angkatan 19. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Rio Marpaung, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit materi tentang strategi proses. Pengertian strategi proses. Strategi proses itu apa sih? Strategi proses adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses yaitu untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan berdampak panjang terhadap efisiensi dan produksi serta fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang diproduksi. Strategi proses ada 4 jenis. Yang pertama yaitu fokus pada proses, yaitu sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses-proses untuk memfasilitasi produksi bervolume rendah, tapi keragamannya tinggi pada tempat yang disebut job shop. Dalam sebuah pabrik, proses yang ada mungkin berupa departemen yang menangani pengelasan, penghalusan, dan pengecetan. Dalam sebuah kantor, proses yang ada dapat berupa bagian utang, penjualan, dan pembayaran. Fasilitas yang ada terfokus pada proses dalam hal peralatan, tata letak, dan pengawasannya. Setiap proses dirancang untuk melaksanakan beragam aktivitas dan menghadapi perubahan yang kerap muncul. Oleh karena itu, proses ini disebut juga proses sesaat. Yang kedua yaitu fokus berulang, yaitu proses produksi yang menggunakan modal yang berorientasi pada produk. Modal adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya yang sering berada dalam proses yang kontinu. Lini proses berulang sama dengan lini perakitan klasik. Lini yang digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil dan peralatan rumah tangga, lebih terstruktur dan karenanya menjadi lebih tidak fleksibel dibandingkan suatu fasilitas yang terfokus pada proses. Dan yang keempat yaitu fokus kustomisasi massal, yaitu pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Namun kustomisasi massal bukan hanya mengenai keragaman produk, tetapi juga bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya dengan tepat. Kustomisasi massal memberikan kita keragaman produk yang biasanya dapat disediakan oleh manufaktur bervolume rendah atau fokus pada proses dengan biaya seperti manufaktur bervolume tinggi dan terstandarisasi atau fokus pada produk. Membangun proses yang gesit yang memproduksi produk terkustomisasi secara cepat dan murah membutuhkan pemanfaatan sumber daya organisasi secara imajinatif dan agresif. Kaitan antara logistis dan produksi serta penjualannya harus erat. Analisis dan desain proses. Saat menganalisis dan merancang proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang dan jasa, terdapat pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah prosesnya dirancang untuk mencapai keunggulan bersaing dari segi diferensiasi, respon cepat, atau biaya rendah? Yang kedua, apakah prosesnya memaksimalkan nilai pelanggan sebagaimana dilihat oleh pelanggan dan lain sebagainya? Sejumlah perangkat dapat membantu memahami kompleksitas dari desain proses dan perancangan ulang proses. Perangkat tersebut merupakan cara sederhana untuk memahami apa yang terjadi atau apa yang harus terjadi dalam proses. Kelima perangkat tersebut ialah yang pertama diagram alir, yaitu merupakan suatu skema atau gambaran dari perpindahan bahan, produk, atau orang. Yang kedua, pemetaan fungsi waktu.
Perangkat yang kedua untuk analisis dan desain proses adalah diagram alir, tetapi dengan ditambahkan waktu pada sumbu horizontalnya. Diagram ini kadang disebut sebagai pemetaan fungsi waktu atau time function mapping, atau pemetaan proses atau process mapping. Dalam pemetaan fungsi waktu, titik-titik mengindikasikan aktivitas dan panah-panah mengindikasikan arah aliran dengan waktu pada sumbu horizontalnya. Jenis analisis ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam hal langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu. Yang ketiga yaitu pemetaan aliran nilai. Suatu variasi dari pemetaan fungsi waktu adalah pemetaan aliran nilai atau value stream mapping (VSM). Namun, pemetaan aliran nilai mengambil bentuk yang lebih lebar, di mana nilai ditambahkan atau dan tidak ditambahkan pada keseluruhan proses produksi termasuk rantai pasokan. Namun, pemetaan aliran nilai tidak hanya memperhitungkan proses, tetapi juga keputusan manajemen dan sistem informasi yang mendukung proses tersebut. Yang keempat yaitu diagram proses, yaitu menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk mendapatkan cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat berbagai aktivitas yang membentuk sebuah proses. Diagram ini memusatkan perhatian pada aktivitas penambahan nilai. Yang kelima yaitu perencanaan pelayanan. Produk dengan tingkat pelayanan tinggi mungkin membutuhkan penggunaan teknik pemrosesan kelima. Perencanaan pelayanan atau service blueprinting merupakan teknik analisis proses yang memusatkan perhatian kepada pelanggan dan interaksi penyedia layanan dengan pelanggannya. Nah, dari kelima perangkat analisis proses ini, masing-masing memiliki kekuatan dan keragamannya tersendiri. Diagram alir merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan keseluruhan proses dan mencoba untuk memahami sistem secara keseluruhan. Pemetaan fungsi waktu menambahkan ketepatan dan faktor waktu untuk analisis secara makro. Pemetaan aliran nilai melingkup di luar organisasi langsung hingga pelanggan dan pemasok. Diagram proses dirancang untuk menyediakan pandangan proses secara lebih terperinci dengan menambahkan beberapa hal seperti waktu untuk menambah nilai, penundaan, jarak, penyimpanan, dan lainnya. Di lain pihak, perencanaan pelayanan direncanakan dan dirancang untuk membantu memusatkan perhatian pada bagian interaksi pelanggan dalam proses. Desain proses pada sektor jasa. Walaupun interaksi dengan konsumen seringkali memberikan pengaruh buruk pada kinerja proses, tetapi sektor jasa menjadikan interaksi menjadi kebutuhan penting. Mengenali keinginan konsumen yang unik menjadikan manajer operasional mendesain proses untuk memenuhi persyaratan khusus ini agar proses menjadi efektif dan efisien. Peluang untuk meningkatkan proses jasa. Tata letak desain merupakan satu kesatuan dalam banyak proses jasa terutama pada toko eceran, restoran, dan perbankan. Pada toko retail, tata letak tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga mendidik pelanggan dan meningkatkan nilai produk. Di restoran, tata letak dapat meningkatkan pengalaman makan malam sekaligus memberikan aliran yang efektif antara area bar, dapur, dan tempat makan. Pada bank, tata letak menyajikan keamanan sekaligus aliran kerja dan kenyamanan pribadi. Karena tata letak merupakan satu kesatuan dari banyak jasa, penyajian tata letak yang baik menghasilkan peluang yang kontinu untuk mendatangkan pesanan. Pemilihan peralatan dan teknologi. Pada akhirnya, keputusan strategi proses tertentu membutuhkan keputusan mengenai peralatan dan teknologi yang akan digunakan. Perlu menggunakan konsep fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk merespon dengan sedikit pengorbanan waktu, biaya, dan nilai konsumen. Hal ini dapat diartikan peralatan yang digunakan bersifat modular dapat dipindahkan dan murah. Teknologi produksi. Perkembangan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan dapat diterapkan di semua sektor yang menghasilkan barang maupun jasa. Teknologi di sektor jasa. Perkembangan teknologi yang cepat juga terjadi di sektor jasa yang mana menyangkut peralatan diagnosa elektronik pada sektor bengkel mobil, peralatan kesehatan, sampai peralatan digunakan di bandara dalam jasa penerbangan. Etika dan proses ramah lingkungan. Banyak perusahaan menemukan kesempatan dalam proses produksi yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan.
Kesempatan tersebut sangat beragam, mulai dari aktivitas yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang etis dan merupakan tanggung jawab sosial, hingga tindakan yang diatur secara hukum, seperti pencegahan polusi. Aktivitas-aktivitas ini meliputi pemusatan perhatian pada permasalahan seperti penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah produksi, pengendalian buangan kendaraan, dan daur ulang. Manajer operasi tetap cukup peka terhadap lingkungan, sekaligus mencapai strategi diferensiasi, bahkan strategi berbiaya rendah. Yang pertama, contohnya, Ben dan Jerry mewujudkan citra perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dengan hanya menggunakan penerangan hingga hemat energi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai strategi proses. Saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi strategi proses, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.